Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 3 Januari sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bicara tentang terang atau cahaya, adalah bagian esensial dalam karya penciptaan, bahkan merupakan ciptaan yang pertama. Sebelum Tuhan Allah menciptakan yang lain, Ia bersabda, "Jadilah terang," pada hari pertama. Itu artinya terang amat dibutuhkan oleh ciptaan-ciptaan yang lain yang diciptakan setelahnya. Selain untuk membedakan siang dan malam, terang juga amat penting bagi keselamatan kita. Itulah makanya di tempat-tempat dan di sepanjang jalan banyak yang dilewati orang itu banyak dipasang lampu-lampu. Demikian pula setiap kendaraan juga dilengkapi dengan lampu. Dengan adanya terang kita dapat bekerja dengan baik dan keselamatan perjalanan kita juga lebih terjamin. Kalau harus memilih misalnya jalan atau barang, terang juga membantu kita bisa memilih yang baik dan benar.
serta menghindari atau tidak memilih yang tidak baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal tahun baru ini kita tentunya ingin melangkah dalam terang supaya selamat sampai pada akhir tahun nantinya. Oleh karena itu, kita bersyukur karena untuk melengkapi berbagai macam lampu yang ada, Tuhan sendiri menjadikan dirinya sebagai terang bagi kita. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Kapernaum adalah simbol dari hati kita, hidup kita, dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di hati kita. Ia menyertai dan menerangi kita dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan mengalami kegelapan, asal kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan mengikuti bimbingannya. Memang tidak semua yang akan terjadi dan yang akan kita lewati itu sudah jelas sejak dari awal. Namun kita harus percaya bahwa pada saatnya semua akan menjadi jelas. Seperti kalau kita mengendarai motor atau mobil. Lampunya tidak langsung menyorot sampai ke tujuan, tetapi selalu memberi terang yang cukup pada jalan yang akan kita lewati. Demikian pula Tuhan kita. Tuhan senantiasa menerangi kita sejauh yang kita perlukan dalam setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang, yakni kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus sendiri yang adalah sang terang itu. Sehingga kita sungguh-sungguh mampu untuk menjadi saluran dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.